Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Information Security Assurance dengan tema Data Security Design bersama saya Miftah. Mari kita belajar bersama-sama. Kenapa kita itu harus mempertimbangkan data security pada sistem atau aplikasi kita? Yang pertama untuk memproteksi user datanya. Jadi ketika kita menganggap bahwa data pribadi, contohnya data pribadi itu adalah penting, bersifat rahasia, maka kita perlu mengamankannya agar tidak disalahgunakan. Disalahgunakan seperti apa? Ya dijual di dunia terang gitu kan. Atau digunakan untuk pinjol dan seterusnya. Nah, itu kan berarti ketika kita lalai maka itu akan mengakibatkan kerugian tidak hanya dari pemilik data tapi penyimpanan data atau perusahaan yang mengumpulkan data itu juga akan mengalami kerugian. Kemudian kerugiannya apa jelas user trust-nya itu akan semakin menurun ketika sebuah sistem itu telah tercemar atau tiba-tiba muncul sebuah berita bahwa perusahaan X memiliki data sekian, ternyata data karyawan tersebut telah dijual di dunia terang. Nah, itu salah satu halnya. Kemudian dari segi legalnya juga sama. Ketika kita tidak mempertimbangkan desain security dari sebuah data, maka akan timbul permasalahan-permasalahan hukum di balik-balik layarnya. Ketika misalkan data saya itu kena jual, kemudian kena pinjol, maka saya bisa menuntut. Begitu. Bisa menuntut perusahaan tersebut atau bisa melaporkan ke kepolisian, pengadilan dan seterusnya. Nah, maka kita perlu mempertimbangkan hal-hal ini. Salah satunya adalah memproteksi data kita. Nah, kemudian tantangan dalam merancang keamanan data tantangan dalam merancang keamanan data ini harus kita pertimbangkan dari beberapa poin Yang pertama kompleksitas dari konsep keamanannya Kompleksitas dari konsep keamanannya. Artinya apa? Ketika kita sudah mendesain ini harus itu terkait dengan security, nah maka ketika kita fokus di ranah security, jangan lupakan ranah UI UX-nya, user interface dan user experience-nya. Bagaimana ketika user itu menggunakan aplikasi teman-teman itu masih gampang. Jadi kompleksnya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah fitur login, kemudian kita pasang di situ sebuah captcha, temukan dari 9 gambar ini mana mobil. Atau teman-teman menginputkan, biasanya teman-teman akan menemukan misalkan ada security box ini tuh sebenarnya huruf apa aja sih, XYZ 123, ada yang huruf besar, ada yang dicoret, atau bahkan dia menemukan misalkan ketika klik tombol login ada pertanyaan. Nah, pertanyaan security, misalkan 7 tambah 3 berapa. Nah, tambahan layer tambahan security ini itu bagus dalam konsep security pattern. Tapi apakah bagus juga dari segi kenyamanan pengguna ketika pengguna login kok ditanyanya macam-macam Kalau misalkan hanya ditanya 1 tambah 1, oke, untuk memastikan bahwa saya bukan robot, bukan virus, dan seterusnya. Nah, kemudian dari segi user education-nya, bagaimana caranya ketika kita membuat sebuah form register, bisa pendaftaran akun, kemudian di situ ada username dan password. Nah, kemudian ada juga seperti hint atau helper gitu yang menandakan bahwa password Anda itu lemah karena tidak ada huruf besar di depannya atau kurang simbol-simbol atau kurang huruf kecil di layar belakangnya. Nah, jadi harus kita buat agar pengguna ini tidak merasa terganggu. Nah, kemudian yang ketiga balancing security and usability Jadi kita pertimbangkan dari segi keamanannya yang harus dilalui oleh pengguna.
Jadi desain yang baik itu harus menyeimbangkan dari security dan penggunaannya, kemudahan penggunaannya. Contohnya seperti tadi CAPTCHA, kemudian mungkin ada tambahan two-factor authentication. Jadi ketika saya login, saya dikirimi security code bahwa saya sudah mengirimkan kode ke nomor WA Anda, ke email Anda. Silakan dilihat dan silakan diinputkan security code di bawah ini. Kemudian multi-platform and device consideration, artinya apa? Jadi kita perlu mempertimbangkan ketika kita membuat sebuah aplikasi, ada security di sana, ada CAPTCHA, ada two factor. Ketika dibuka di website, tampilan PC, monitor yang besar, oke. Tapi ketika di mobile phone kita lihat, ya seharusnya juga nyaman juga ketika orang-orang itu mencoba login register di HP. Senyaman menggunakan PC atau monitor. Nah, kemudian kita rancang insiden responsnya, bagaimana ketika ada sebuah insiden, misalkan kena hack, device, DDoS, itu ada laporannya. Jadi ada sistem alarm yang jelas bahwa, oh ini sistem sedang kena serang, sistem kena hack, atau sistem mempunyai potensi ya. Itu ada laporannya yang bisa terkirim misalkan lewat Telegram, WA secara otomatis. Misalkan, oh sistem Anda sekarang terkena serangan. Oh sistem Anda sekarang ada percobaan login di jam 3 pagi, misalkan seperti itu. Nah, kemudian customization and configuration. Jadi benar-benar bisa kita custom ya, security kita kan kita bisa konfigurasi dengan mudah, tapi tidak melupakan layer security-nya. Gitu ya. Jadi misalkan Pak Miftah itu user biasa, ya. Pak X itu adalah orang yang tidak punya hak akses apapun. Jangan sampai orang X ini bisa mengakses fitur seperti Pak Miftah. Nah, fitur-fitur yang boleh diakses itu bisa kita setting dengan mudah. Nah, itu salah satunya. Kemudian integration with existing system. Existing system ya. Jadi existing systemnya ini itu tidak terganggu dengan perubahan misalkan seperti itu. Atau ketika kita integrasi security pattern yang baru dengan yang sudah-sudah, dengan website-website yang di belakangnya sudah lebih dulu terbuat, itu tidak terganggu. Kemudian scalability, jadi ketika usernya itu bertambah, datanya tambah besar, itu tidak membuat fitur login itu lemot. Tidak membuat fitur tampilkan data mahasiswa hasil enkripsi kemudian didekripsi itu tidak menyebabkan lemot. Ya, itu adalah salah satu tantangan ketika kita mendesain sebuah security data. Oke, kemudian strategi apa yang kita bisa gunakan? Yang pertama, kita harus menggunakan Data Security Management Standard. Jadi ada standar-standar keamanannya seperti ISO. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada standar untuk website, misalkan pakai OWASP ya 2025. Nah, kita ikuti standar-standar mereka. Atau kita ikuti rules-rules yang ada di Indonesia. Misalkan di kita ada undang-undang perlindungan data pribadi. Apa saja sih data yang harus kita enkripsi atau kita amankan? Nah, itu ada di sana. Silakan kita ikuti. Ya, kemudian kita aplikasikan data-data tersebut, misalkan data-data pribadi yang termasuk di UU PDB menggunakan teknik kriptografi, atau mungkin di situ ada gambar, kita pakai teknik steganografi, atau mungkin di situ ada fitur login, username dan password. Nah, passwordnya ini kita hashing. Kemudian ada key management. Jadi key-nya ini, jadi kan ketika kita ada proses enkripsi, ada private key di sana, itu kita simpan ke dalam key management system atau key storage ya, yang untuk penyimpanan kunci. Jadi ketika kita ingin melihat kuncinya apa, kita tinggal panggil aplikasi key management tersebut. Nah, kemudian kita gunakan tokenization. Artinya apa? Jadi ketika kita itu membuat fitur login misalkan, kemudian setiap kali kita login itu kan mengirimkan data dari klien browser ke server. Nah, setiap kali kita mengirimkan data itu, ya kita enkripsi, dan enkripsinya ini misalkan username Miftah enkripsinya 12345. Ketika saya lakukan login lagi, itu berbeda. Ya, di situ ada faktor tokenization. Jadi setiap kali kita mengenkripsi Miftah, meskipun algoritmanya sama, tapi hasilnya berbeda-beda setiap saat. Dan lain sebagainya.
Nah, kemudian eh, strategi efektif apa sih yang bisa memastikan keamanan dan privasi data? Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, kita identifikasi dulu sumber datanya dari mana. Ya, apakah data yang diambil atau data yang diinputkan itu berasal dari pihak ketiga atau API atau user biasa yang menginputkan. Nah, kemudian jenis yang diinputkan itu apa? Apakah data publik biasa seperti nama, gender, laki-laki perempuan, alamat. Nah, apakah alamat ini data sensitif? Nah, itu kita harus tentukan tipe-tipe datanya seperti apa. Atau misalkan ada data yang super sensitif, misalkan nomor KTP, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua. Nah, itu kita harus kita apakan sih? Nah, itu yang harus kita tahu dulu. Data-data seperti ini data apa? Umum, sensitif, siapa yang menginputkan. Nah, kemudian kita definisikan kebijakan dan tata kelola, misalkan SOP-nya, polisinya bagaimana. Ketika kita mendapatkan data dari customer, klien, itu siapa aja yang bisa melihat, siapa aja yang bertanggung jawab dari data tersebut. Nah, kita harus jelaskan di awal. Oh, ternyata level pimpinan, level pejabat publik yang bisa melihat data. Selain itu nggak bisa. Nah, kita tentukan dulu rules-nya apa, SOP-nya bagaimana. Kemudian ketika sudah kita pilih teknologi yang tepat untuk menyimpan, untuk menjadi penyimpanan data itu di mana gitu kan. Storage-nya itu seperti apa? Apakah kita pakai teknologi cloud, servernya itu kita sewa, kemudian versi database-nya berapa, database servernya itu ada di mana, kemudian apakah teknologi cloud ini, vendor cloud ini itu mengaplikasikan seperti UU Perlindungan Data Pribadi atau UU GDPR yang ada di luar negeri, ya kita harus tentukan dulu. Kemudian ketika sudah kita implementasikan seperti yang sebelumnya, misalkan teknik kriptografi, steganografi, kemudian mungkin ketika kita sudah punya VPS, kita pasang firewall, ya kita set siapa-siapa IP-IP apa saja yang bisa mengakses dan seterusnya. Kemudian kita test and validate, artinya apa? Kita tes. Ketika kita membuat, harus kita tes. Tesnya yang ngetes siapa? Orang lain selain developernya. Jangan sampai developernya itu yang ngetes, nggak boleh. Karena bagi teman-teman ketika saya yang membuat aplikasi, misalkan Pak Miftah yang buat aplikasi, saya rasa aman-aman saja. Tapi ketika dipegang oleh orang lain, loh kok gini ya? Loh kok ada bug ya? Lapor ke saya. Loh, perasaan di laptop saya nggak apa-apa. Nah, itu yang masalah. Perasaan di laptop saya nggak apa-apa. Seringkali programmer itu berkata seperti itu yang nggak baik. Ya, makanya tester tidak boleh developernya sendiri, harus orang lain. Kemudian kita review terus-menerus, kita cek perkembangan, apakah posisi misalkan PHP 8 yang saat ini aman, ketika 5 tahun lagi, misalkan sekarang 2026, ketika sekarang posisi 2030, apakah aman? Ketika saya sekarang 2026 masih pakai PHP versi 7, apakah masih aman? Kita review terus-menerus, kita update website-website yang menyediakan informasi banyak seperti CVE ya. Ada website yang namanya CVE, CVE. Nah, itu kita disediakan informasi bahwa misalkan PHP 7 itu untuk saat ini itu banyak kerentanannya. Ini. PHP 8 itu banyak kerentanannya ini. Update lah. Nah, itu ada di website CVE itu tadi salah satunya. Jadi kita sebagai IT ya, orang IT harus update. Sekarang kita buat sempurna, tapi 1 tahun lagi, apakah masih aman? Belum tentu. Kalau misalkan selanjutnya aman-aman terus, ya nggak ada berita kebocoran data, ransomware, down, itu nggak ada ceritanya. Sampai saat ini, ya ada berita-berita seperti itu yang
website, kemasukan judul, link berbahaya, phishing, itu hampir setiap hari kita bisa temukan di Google kan. Hanya versi Google. Hanya kita ngeliat di Google, kita ketahuan ternyata masih ada gitu kan. Nah, makanya tidak mungkin hari ini aman, 1 tahun lagi aman. Belum tentu. Saya belum tentu ya, bukan berarti nggak aman, tapi belum tentu aman. Oke, kemudian kita juga harus menerapkan 9 ya best practice-nya. Yang pertama itu kita identifikasi dan kategorikan sensitif data yang seperti saya ceritakan sebelumnya. Ya ini ya. Kemudian kita gunakan kebijakan, kita buat SOP-nya. Kemudian kita track siapa aja yang mengakses itu. Siapa aja yang bisa mengakses itu. Misal, ternyata Pak Miftah mengakses master user di jam sekian, menit sekian, dan IP-nya sekian. Jadi ketahuan. Ternyata Pak Miftah ngintip master data. Jadi setiap apapun yang dilakukan di website itu record. Jadi pastikan ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi ada tabel di database yaitu log. Buatlah log. Jadi kita akan merecord dia tuh ngeklik apa aja. Kemudian kita protect data physically. Secara fisik, misalkan komputer server, laptop, flash disk, hard disk, SSD itu sebaiknya ya, khususnya untuk server sebaiknya di ruangan yang memang sudah dikondisikan tidak boleh ada orang yang masuk kecuali orang yang berkepentingan. Kenapa? Ketika ada komputer server, semua orang bisa melewati server tersebut. Nah, ketika ada orang jahat punya flash disk, ya isinya virus, tancapkan 1 detik, selesai servernya. Ya, pastikan ketika teman-teman mungkin ya punya server, ya itu pastikan ya memang yang bisa melewati server tersebut itu orang-orang yang berkepentingan saja. Kemudian kita dokumentasikan kebijakan-kebijakan cyber security kita. Kita buat standar operasional seperti SOP, bahwa login ini itu harus di kantor misalkan ya. Penggunaan website ini tuh harus di kantor, password itu harus misalkan ada huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya. Kemudian kita terapkan ya, kita adapt risk-based data protection strategy. Jadi kita buat strategi-strategi karena kan kadangkala ketika kita mengimplementasikan CAPTCA atau firewall itu kita ada biaya tambahan, resource tambahan. Nah, itu kita harus buat strateginya. Jangan sampai security-nya tinggi tapi mahal juga. Ketika mahal nggak ada uang. Nah, pastikan kita buat yang best practice-nya seperti apa tapi tetap tidak meninggalkan aspek security. Kemudian kita employee security training. Jadi kita terus lakukan training ya, edukasi karyawan bahwa misalkan jangan pernah ngevideo atau ngefoto KTP kemudian di-share di story. Ya. Jangan pernah ngevideo website internal kita. Jangan pernah ngevideo fitur penggajian. Nah, kita lakukan training tersebut. Jangan sampai ketika teman-teman di kantor gitu kan. Ini saya sebagai trainer ya misalnya. Jangan sampai ketika tanda Anda di kantor nerima email langsung diklik link-link yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Misalkan Anda telah misalkan ya, pajak Anda sekian. Silakan lakukan pelaporan pajak. Tetapi linknya itu bukan link core text untuk upload atau melaporkan pajak, tapi core TAKKKS misalkan tax itu. Nah, itu kan phishing. Kita edukasi terus-menerus agar tidak terpancing atau tidak kena pancingan. Phishing kan mancing. Kita implement multi-factor authentication. Jadi misalkan ada yang login, kita kirimkan token ke WA bahwa Anda ini security code Anda karena Anda login di ini jam sekian. Aware gitu. Kok ada yang login jam 3 pakai akun saya? Berarti akun saya kena bobol. Misalkan seperti itu. Kemudian lakukan data encryption seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kemudian bagaimana kita desain data security kita? Jelas ya, yang pertama ini sama ya, kita identifikasi mana-mana informasi yang sensitif ini ya. Seperti user information, tanggal lahir, alamat, kemudian source code-nya, apakah di source code tersebut itu
hanya boleh misalkan kalau PHP semua, ketika ada file Python atau file yang nggak jelas ya berarti tidak boleh di execute atau seterusnya gitu kan. Kemudian data-data dari sensor itu kan juga kita harus amankan. Kemudian akses dari dan ke device itu harus kita identifikasikan. Kemudian lokasi tempat penyimpanannya di mana. Misalkan ada komponen chip, flash, EEPROM, atau misalkan RAM itu apakah aman diletakkan di server sekian, kemudian server tersebut ditempatkan di ruangan yang benar-benar terisolasi, kemudian kabel Ethernetnya kita harus tahu dulu ya. Oh, Ethernet itu posisinya ternyata routingnya itu dari sini ke sini begitu, dari switch ke router kemudian ke server kita harus kita identifikasikan dulu ya, kemudian kita identifikasikan kerentanan celah-celah yang mungkin terjadi, misalkan ada port-port yang terbuka di sana, misalkan ada port printer, port MySQL itu apakah aman dibuka terus. Nah, oke, kemudian yang keempat itu adalah kita tentukan tindakan keamanannya seperti apa. Misalkan passwordnya itu harus besar kecil, panjangnya sekian, kemudian menggunakan teknik enkripsi, kemudian menggunakan tamper detection. Jadi ketika ada perangkat dibongkar atau hardware atau server diangkat berpindah itu ketahuan, atau terkena DDoS juga ketahuan. Kemudian kita secure communication-nya, kemudian kita JTAG fuses itu port JTAG, misalkan ada beberapa hardware itu yang otomatis portnya terbuka, nah itu kita harus identifikasikan. Kemudian ada self destruct, jadi ketika terjadi kebobolan data itu ketika terjadi ada yang berhasil login maka data tersebut langsung dihancurkan, itu bisa teman-teman. Oke, kemudian di sini ada yang contoh pertama yaitu konsep token ya, penggunaan tokenization pada framework database security ya. Jadi ada authentication user, kemudian ketika ingin melewati database server itu ada beberapa layer ya, ada beberapa layer tambahan ya. Yang pertama ada layer untuk mencegah hacker itu membajak sesi login di sini. Kemudian ada mencegah agar tidak terjadi parameter manipulation karena ada SQL injection di sana. Ada teknik-teknik injeksi yang bisa membuat database itu terhijack. Nah, ketika lolos dari satpam depan, maka satpam depan ini adalah web area firewall-nya di sana. Jadi yang ini itu adalah yang menghandle manajemen adalah firewall. Kemudian ketika lolos ke app firewall seperti prevent ini masuk ke web server, tapi ada satpam lagi di sana. Kita provide konfigurasi yang aman seperti apa, misalkan IP tertentu yang bisa masuk. Kemudian ketika ada error itu tidak muncul di tampilan user. Kemudian kita validasi apakah memang user ini itu yang terdaftar. Nah, kemudian layer database. Jadi kita sandikan ya, data yang dikirim dan diterima. Kemudian kita tokenisasi yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita tambahkan kode-kode acak agar ketika saya mengenkripsi Mifta hasilnya berbeda. Kemudian contoh yang kedua ini adalah contoh arsitektur penggunaan AI ya untuk cyber security. Jadi di sini ada network aktivitas, database activity, application activity, user, karena kan setiap aktivitas itu ada lognya teman-teman dan dicatat, lalu lintas jaringan, akses database, penggunaan perangkat lunak, itu semua ada. Ya. Dan data-data ini itu disimpan ke dalam server-server bisa node 1 sampai node 4 di sini. Ya. Oke. Kemudian kita bisa pastikan bahwa sebelum tersimpan ya, di sini ada beberapa titik server kumpul dulu ya, titik server bukan tempat penyimpanannya, jadi titik server kumpul
yang mengakses dan menerima akses, sebelum ke dalam masuk ke data storage, maka kita enkripsi dulu. Kita sandikan data. Terus kemudian kita gunakan public infrastructure untuk data storage-nya. Ya, kita implementasikan public key agar kita berikan misalkan seperti tanda tangan digital, memastikan bahwa ini itu aman. Kemudian masuk ke storage, kita analisis menjadi ketika kita analisis ya kita tampilkan dari dashboard misalkan ternyata datanya itu sekian, yang login itu ini, IP mana saja yang sering akses, lokasi aksesnya di mana. Nah, itu menjadi sebuah dashboard, report, dan bisa email notification. Nah, misalkan ada sesuatu hal, misal, ternyata ada serangan, ada sesuatu hal, nah itu bisa di notifikasi ke user dan user akan melakukan sesuatu hal di situ. Oke, kemudian ini adalah arsitektur penggunaan blockchain. Ya, jadi di sini ada data owner, demander ini pemilik, kemudian demander itu pihak yang meminta data, kemudian ada authorization center ini untuk membagikan kunci, kemudian di sini ada interplanetary file system penyimpanan file. Jadi semua file itu disimpan ke dalam IPFS ini. Jadi si authorization center ini akan memberikan kunci kriptografi private key ke data owner dan data yang ingin diminta. Demander itu meminta data. Ya. Kemudian ada teknik-teknik enkripsi yang akan dilakukan di IPFS itu. Jadi data owner nanti ketika mengirim data itu akan dilakukan enkripsi ke IPFS. Nah, setelah dilakukan enkripsi, maka IPFS ini akan return hash value-nya. Hash value ini berisi lokasi data. Oh, ternyata ini loh. Saya enkripsi ke server, saya dapat timbal balik hash value. Ini ada informasi lokasi di situ. Nah, kemudian informasi get hash value ini akan juga disimpan ya di blockchain. Ya. Gitu. Jadi blockchain ini akan menyimpan hash value orang-orang yang melakukan penyimpanan data. Begitu. Nah, ketika data demander itu ingin mendapatkan data, maka dia harus menghubungi blockchain dulu untuk mengambil hash value. Jadi, saya ingin ngambil data ini dong, lokasinya di mana ya? Siapa ya yang menyimpan? Nah, itu dia akan connect ke blockchain, kemudian dikirimkan hash value di sana. Kemudian dari hash value ini, ya, dia akan mengetahui bahwa ternyata ini ada hash value atau kuncinya. Nah, kemudian connect ke IPFS bahwa ini hash value-nya ya. Ini sudah ditandatangan atau sudah diverifikasi oleh blockchain. Berarti saya boleh akses di IPFS. Nah, dapatlah hypertext, kemudian dapatlah data tersebut. Kemudian ini contoh dalam biomedical security system ya. Jadi di sini kebanyakan kan data-data pasien ketika saya itu ya mencoba atau bukan mencoba sakit, ketika saya sakit kemudian saya cek di klinik, saya ceritakan masalah saya, dicatat di klinik itu kan masalah saya, penyakitnya apa aja, ada data di situ. Tapi ketika saya dirujuk ya atau pindah klinik, pindah rumah sakit, saya menceritakan ulang. Bla 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 lagi. Kenapa kok tidak ada satu data di sana? Kenapa ketika saya berkunjung ke rumah sakit, inputkan NIK, ketahuan, Pak Miftah pernah cek di sini, riwayat penyakitnya ini, Bapak di sini ada keluhan apa lagi ya? Nah, saya nggak menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena datanya ada di satu data. Misalkan seperti itu ya. Makanya muncul blockchain ini dari Haibing Liu, salah satu propose-nya mereka. Ya, jadi ada storage tempat penyimpanan, kemudian ada server milik rumah sakit, ya. Kemudian di sini ada sharing platform cloud, kemudian ada blockchain di sana. Kemudian misalkan ada pengguna dokter ya ingin mengakses riwayat saya, pasien saya,
maka dia nggak bisa langsung ke database itu ya. Jadi kalau proses blockchain kita nggak bisa langsung ke database. Ya. Tapi kita minta dulu ke blockchain. Hey blockchain, saya ingin akses datanya Pak Miftah, boleh dapat hash value-nya nggak? Seperti itu kan. Oke, nah kemudian jika sudah, maka medical server ini ya, itu yang akan ketika sudah diizinkan ya, ketika sudah diizinkan, maka medical server ini akan ngambil data dari storage ya. Kemudian dikirim melewati sharing platform. Begitu ya, lewat sharing platform. Oke, seperti itu, kemudian ya dikembalikan lagi. Tapi tetap harus secure dari blockchain dulu, kemudian ketika sudah diizinkan ke medical server narik data dari storage, dapat, dan langsung dikirimkan lewat sharing platform. Jadi dokter ke blockchain, saya bisa ngelihat pasien Pak Miftah nggak, terus blockchain, boleh, ini hash value-nya ya. Kemudian dari dokter ini dapat hash value ya di sini. Terus dokter itu bisa mendownload file ke medical server menggunakan hash value tadi. Oke. Untuk video hari ini sampai dengan example 4. Jika ada pertanyaan bisa lewat Google Space. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.